Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Pada video kali ini, mari kita akan membahas saham-saham menarik untuk perdagangan Senin 6 Januari 2025. Disclaimer, apa yang disampaikan di sini sifatnya hanyalah analisa, edukasi secara umum yang Sobat Trader juga dapat ketahui secara bersama-sama. Tentu harus dilakukan analisa ulang sebelum melakukan jual beli saham. Lakukan analisa mandiri, dikombinasikan dengan apa yang Joy tadi sampaikan, lalu silahkan eksekusi buy dan sell jika memang yakin dengan emiten tersebut. Mari kita membahas saham-saham menarik untuk perdagangan Senin 6 Januari 2025. Yang pertama, BEL, Trisula Textile Industries. BEL, Trisula Textile Industries pada perdagangan 3 Januari 2025, harganya tidak kemana-mana, open sama dengan close. Secara terminologi netral, yang distribusi EPNIDH, yang masuk YPXL IU. Saat ini BEL dalam kondisi sideways, namun sedang berada di dekat support 58. Maka bagi sobat trading spekulasi buy di BEL, bisa buy on weakness di dekat-dekat support 58. Volume transaksi pada perdagangan 3 Januari cukup sepi. RSI stokastik sudah dalam keadaan hampir oversold, ya, sehingga menarik untuk BEL. Sudah hampir golden cross, pertanda baik. Candle pada perdagangan 3 Januari doji, jika berhasil breakout 61 maka BEL ada potensi menguat ke 64 pas di MA 200, pas di MA 50. Mari kita masukkan trading plan untuk BEL. Supportnya ada di 58. Resisten ada di 64. Pas di MA 200 dan MA 50. Silahkan kalau mau buy on weakness. Beberapa waktu belakangan memang cukup sideways, namun kita bisa manfaatkan buy on weakness santai. Nanti tinggal take profit ketika memang harganya sudah naik. Kemudian watchlist berikutnya chip. Pelita Teknologi Global. Pada perdagangan 3 Januari menguat 0,34%. Dalam kondisi downtrend parah memang. Sudah downtrend sejak Desember 2023, downtrend parah. Sudah tampak pembalikan arah dari chip. EMA 20 sudah golden cross EMA 50. Saat ini bertahan di MA 50, semoga tetap bertahan di MA 50 dan bisa kembali menguat ke MA 200-nya. Supportnya ada di 1430, last price di 1485. Volume transaksi 2 hari terakhir masih belum begitu besar, namun sudah menarik karena koreksinya sudah mulai tertahan. Secara terminologi biasa saja, XCPD DH yang keluar, yang masuk CC KK AZ YB. Selama bertahan di atas 1430, support berikutnya di 1375, maka chip masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan ke MA 200-nya. Mari kita masukkan trading plan untuk chip. Support di 1435. 1430. Resisten ada di 1600.
Silahkan kalau sobat trader yakin bahwa chip masih akan melanjutkan penguatan, spekulasi buy di chip. Kondisi RSI stokastik Golden Cross sejak tanggal 2 Januari 2025. Semoga pertanda baik. Kemudian Foru. Kita analisa terlebih dahulu sebelum kita masukkan trading plan. Apakah memang menarik untuk kita masukkan trading plan? Foru Fortune Indonesia. Pada perdagangan 3 Januari 2025 melemah 2,8%. Secara keseluruhan dalam kondisi uptrend karena MA 200-nya di bawah last price. Beberapa waktu sebelumnya dalam kondisi FCA pergerakannya cukup volatil, menguat, dibanting, menguat, dibanting, menguat. Kondisi saat ini koreksinya sudah cukup dalam. Secara bendermologi ada akumulasi besar oleh IN, AZ. IN masuk cukup banyak, 411 juta. Yang keluar GR, CC, LG, OKEP. Menarik untuk Foru, pergerakannya juga cukup volatil. Support ada di 3.140. Support ada di 3.140. Selama bertahan di atas support 3.140, maka Foru ada potensi untuk menguat kembali ke MA 20. Target TP kita tidak jauh-jauh, tidak muluk-muluk ya. Setidaknya ada pantulan ke MA 20, nanti kita bisa take profit. Karena koreksi sudah cukup dalam, kemungkinan akan segera ada pantulan untuk Fortune Indonesia. Mari kita masukkan trading plan untuk Foru. Supportnya cukup jauh, ada di 3140. Karena memang pergerakannya cukup volatil, maka supportnya kita buat cukup jauh, sehingga kalau di bawah turun sampai ke dekat 3140, silahkan terus spekulasi buy. Jika breakdown dari ini, batasi risiko, amankan modal. Resisten kita buat dekat di sini saja, 3.600. Pergerakannya cukup volatil memang. Tanggal 2 Januari melemah 6%. Tanggal 3 Januari sempat melemah sampai ke 3.230. Sempat melemah 5%-an lebih berarti ini. Kita ukur dulu. Melemah 7%. Di sini juga melemah 8%. Cukup volatil memang pergerakannya. Maka strateginya adalah kita coba buy on weakness, dekat-dekat support saja. Jika sudah dekat support beli, ternyata supportnya dijebol, ya batasi risiko, amankan modal. Support di 3140 ini semoga menjadi support kuat, menahan koreksi dari Foru, atau setidaknya ketika sobat trader sudah punya, semoga segera bisa floating profit, diatur area take profitnya. Cukup volatil, melemah, menguat, karena tampaknya memang kurang begitu liquid. Sehingga untuk nyendal-nyendal saja di Fortune Indonesia. Kemudian IOTF, Sumber Sinergi Makmur. Pada perdagangan 3 Januari 2025 melemah 2,14%. Secara bandermologi ada akumulasi besar oleh XA, CC, AK. XA masuk 705 juta, yang keluar AO, AZIU, PF. Secara teknikal saat ini koreksi dari IOTF sudah mulai tertahan. Sempat ada penguatan, belum mampu menuju 20, kemudian koreksi. Maka selama bertahan di atas support di 132, IOTF masih ada potensi untuk kembali menguat setidaknya ke MA 20-nya di 160-an. Volume transaksi pada perdagangan 27 Desember cukup besar, kemudian diikuti dengan koreksi-koreksi. Meskipun ekornya cukup panjang, mari kita lihat dengan bandermologi. Dari tanggal sini, 20. Dari tanggal 20 Desember, netral. Ya, netral. Namun XA masuk cukup banyak. Dari tanggal 27 saat kenaikan kencang,
netral juga. BQ CP crossingan. Tanggal 3-nya BQ jualan, CP jualan, tidak masuk. Yang masuk XA cukup besar, maka menarik untuk sumber sinergi makmur perdagangan 6 Januari 2025. Mari kita masukkan trading plan. Sangat dekat dengan support, sehingga jika jebol support, segera batasi resiko, amankan modal. Jangan sampai di bawah turun makin dalam. Support ada di 133. Resisten kita buat di 145. Watchlist berikutnya IPAC. IPAC. Era Graha Realty. Pada perdagangan 3 Januari 2025 melemah 9,80%. Tampaknya ARP ini. Kita coba klik. Kita lihat order book. Belum ARP. ARP-nya oh ya, ARP 92. ARP 92. Closing di 92. Namun menarik karena saat ini kembali ke area sideways-nya untuk IPAC ya, kembali ke area sideways-nya di sini. Maka kita bisa buy on weakness juga di IPAC. Kita lihat bandarmologi IPAC dari sejak ada volume dari tanggal 17. Dari tanggal 17 Desember, secara bandarmologinya ada normal distribusi oleh YPDH yang masuk XL, BQ, CP. Transaksinya memang tidak begitu banyak, sehingga hanya untuk trading nyendal-nyendal saja jika memang tertarik. Kalau tidak juga tidak apa-apa, namun tetap kita berikan trading plan sebab sangat dekat dengan support di level harga 89. Bukan pilihan utama untuk emiten-emiten yang memang sobat trader tidak biasa trading di emiten-emiten tersebut. Sobat trader juga harus tahu karakter dari emiten tersebut, gimana pergerakannya, gimana volatilitasnya. Kalau untuk IPAC tampaknya memang tidak begitu volatil, cukup sering sideways. Kita hanya manfaatkan buy on weakness, dan ketika ada penguatan tinggal take profit. Apalagi ini RSI-nya juga sedang oversold. Kita hanya manfaatkan indikator-indikator ini. Meskipun ketika oversold ini bisa makin oversold, maka segera batasi resiko, amankan modal jika bergerak dari support 89. Resisten ada di 100. Watchlist berikutnya adalah ISAT. Indosat. Pada perdagangan 3 Januari 2025 menguat 0,42% dari last price. Meskipun dibukanya cukup tinggi, open gap up, dibuka di 2400, closing di 2390. Secara bandarmologi dari tanggal 3 Januari ada normal akumulasi oleh XC, AK, DR. Saat ini Indosat sedang sideways di bawah MA 200 seperti yang kita bahas sebelumnya di sini, bahwa ketika sampai ke MA 200 kemungkinan belum mampu menembus dan akan terjadi koreksi. Benar terrealisasi, belum mampu menembus MA 200 kemudian koreksi. Saat ini supportnya ada di 2300, selama bertahan di atas 2300 maka menarik untuk ISAT ya. Supportnya ada di 2300. Jika ada koreksi ke dekat-dekat 2300, silakan untuk spekulasi buy. Ini juga sempat menyentuh di tanggal 20 Desember ke 2300, kemudian menguat, konsolidasi di atas. Yang dapat di bawah sini kemungkinan sudah take profit, maka menarik untuk kita masukkan trading plan ISAT. Supportnya kita buat cukup jauh di 2300. Maaf.
2.300. Resisten ya di 2.500-an. Kemudian Kici. Kedang Indah Chan. Beberapa waktu terakhir masih belum ada tanda-tanda menguat. Pada perdagangan 3 Januari ada akumulasi kecil oleh PD masuk 3 juta. Yang keluar YP CCXC. Yang masuk PD CP GRBG. Secara teknikal saat ini Kici menarik karena RSI juga sudah dalam keadaan oversold. Sudah terkoreksi beberapa hari, belum ada penguatan-penguatan yang berarti. Selama bertahan di atas support 121, kita berikan toleransi cukup jauh, 121 supportnya, maka Kici masih ada potensi untuk menguat. Meskipun secara metodologi netral, namun volume perdagangan makin mengecil, pertanda sellernya juga sudah habis. Hanya tinggal menunggu waktu saja, nanti Kici akan ada lompatan-lompatan. Silahkan kalau sobat tertarik untuk akumulasi Kici, beli di dekat-dekat support 121. Resisten kita buat di 135. Pas di MA 20-nya. Kemudian watchlist berikutnya KOBX. Kobexindo Tractors. Pada perdagangan 3 Januari 2025 menguat 4,85%, bahkan sempat menguat ke level harga 191, namun kemudian closing di bawah turun ke 173. Secara bendermologinya ada akumulasi menarik untuk tanggal 3 Januari oleh YP CPBG. YP masuk cukup besar 151 juta. Mari kita lihat grossnya apakah memang sudah jualan. Ya sebenarnya sudah jualan namun masih punya barang cukup banyak. YP kalau kita lihat lebih dalam dari tanggal 20 Desember. Ya, YP punya barang cukup banyak memang dari sini average price di 184. Dalam kondisi floating loss, maka menarik. Support ada di 158, selama bertahan di atas 158, maka KOBX ada potensi untuk menguat kembali. Mari kita masukkan trading plan. Karena sudah ada penguatan pada perdagangan 3 Januari 2025, kalau ada koreksi-koreksi, silahkan spekulasi buy. Kalau memang langsung lanjut menguat, silahkan manfaatkan ilmu scalpingnya. Kalau memang tetap tertarik, spekulasi buy di KOBX. Support di 158. Cukup jauh memang. Karena sudah ada kenaikan beberapa hari. Resisten di 183 pas di MA 50. 183. Kemudian watchlist berikutnya Koci. Kokoh Eksa Nusantara berada di harga gocap. Namun menarik karena ada akumulasi yang besar di tanggal 3 Januari oleh MG. MG masuk 444 juta. Yang jualan XL, XC, SQ, PD sempat menguat ke 53, namun closingnya di bawah turun, tidur lagi di harga 50. Kita lihat chart. Ya ini sempat menguat, kemudian dibanting. Lalu sempat ada menguat ke 51, tidur lagi di level harga 50. Menarik untuk Koci. Kita lihat grossnya. Secara grossnya sebenarnya MG sudah jualan 129 juta, namun masih punya barang cukup banyak, sehingga masih akan ada potensi untuk Koci menguat. Mari kita masukkan trading plan. High risk. Karena ada di level harga 50. Supportnya juga di 50.
Resisten ada di 54. 53 pas MA 253. 53. Kemudian watchlist berikutnya MMIX. Sebenarnya MMIX ini memang sudah akan menjadi watchlist untuk Senin 6 Januari 2025, namun ternyata di akhir sesi perdagangan kemarin menguat cukup tinggi, menguat 17,80% MMIX pada perdagangan 3 Januari 2025. Kita lihat secara bandarmologi netral, small akumulasi, PDIU, grossnya YP sudah masuk 409 juta, sudah jualan 434 juta, XL jualan 481 juta, dan lain-lain. Secara teknikal sebenarnya kurang menarik karena volume pada perdagangan 3 Januari dengan volume kecil. Mari kita lihat dengan time frame 1 jam. Dengan time frame 1 jam memang tampak menarik ya. Low, higher low, higher low, higher low. Menarik. Jika ada koreksi ke dekat-dekat 120, silahkan dipantau kembali untuk MMIX. Tetap kita masukkan trading plan karena masih ada potensi untuk menguat, namun diatur saja area entry-nya jangan sampai terlalu tinggi sebab bantingannya biasanya cukup kencang. MMIX. Supportnya ada di 117. Time frame daily ya. Atau di 115. Low pada perdagangan 3 Januari 2025. Cukup jauh memang. Sehingga kalau memang dapat di harga atas, cari area entry yang pas untuk bisa take profit. Kalau di bawah koreksi juga cari area entry yang pas di dekat support. Kemudian watchlist berikutnya MPOW, Mega Power Makmur. MPOW pada perdagangan 3 Januari 2025 melemah 1,12%. Secara bandarmologi ada normal akumulasi oleh XL, CP, KK yang distribusi PD, XA, XC. Saat ini MPOW mampu bertahan di atas support 81 pada perdagangan 30 Desember, kemudian menguat cukup tinggi. Lalu 2 hari terakhir terkoreksi dengan volume yang cukup kecil. Ya, terkoreksi dengan volume kecil 2 hari terakhir. Semoga petanda baik untuk MPOW mampu melanjutkan penguatan. Mari kita masukkan trading plan untuk MPOW. Supportnya ada cukup jauh di 81. Selama bertahan di atas 81, maka MPOW masih ada potensi untuk menguat ke 96, bahkan bisa ke 100. Kemudian Mutu Agung Lestari. Pada perdagangan 3 Januari 2025 melemah 1,32%. Secara bandarmologinya menarik, ada akumulasi cukup besar oleh KK yang jualan XL, AO, YB. KK masuk cukup besar 180 juta. Sepertinya benar-benar yakin bahwa Mutu akan menguat. Sampai jualan 19 juta, namun masih punya barang cukup banyak. Kita lihat transaksi dari tanggal 24 Desember. Desember di sini. Dari tanggal 24 Desember, LG yang punya barang cukup banyak, 439 juta.
Normal akumulasi average price di 80, 78. Menarik untuk mutu. Mari kita buat yang ringland. Support kita buat di 72. Selama bertahan di atas 72, maka masih ada potensi untuk mutu bisa menguat. (72). Resisten ada di resisten psikologis 80. Kemudian watchlist berikutnya PUDP. Pujiaji Prestige. 2 hari terakhir mengalami penguatan. Pada perdagangan 2 Januari open gap down, kemudian menguat. Pada perdagangan 3 Januari menguat 3,39% dari last price. Secara bantermologi tanggal 3 Januari. Big distribusi oleh CCKKNI yang masuk XAINPDCP. Koreksi PUDP sudah cukup dalam. Sudah mulai ada pantulan. Semoga pantulannya benar-benar kuat dan setidaknya bisa menuju ke MA20. Secara bantermologi memang biasa saja. Strateginya kita buy on weakness di PUDP jika memang tertarik untuk buy on weakness. Bagi sobat trader sudah menyadari garis atas dalam kondisi floating loss dan mau average down, tampaknya ini sudah bisa jika sobat ingin average down, support ada di 228. Jangan sampai jebol support di 228. Batasi resiko amankan modal jika breakdown support 228 karena bisa lanjut ke 200. Resisten kita buat di 260. Kemudian watchlist berikutnya RIX. RIX Tender Indonesia. Beberapa waktu sebelumnya sempat menguat cukup tinggi di sini, kita biarkan saja. Nah, saat ini sudah terkoreksi. Karena RIX sudah terkoreksi, maka kita pantau-pantau. Semoga bisa dapat di harga murah dan langsung melanjutkan penguatan. Secara bantermologi tanggal 3 Januari ada akumulasi oleh YP 48 juta yang jualan LG KKXL. Menarik untuk RIX. Jika memang masih akan benar-benar uptrend, maka akan bisa kembali menguat ke 1100 ke 1200. Volume perdagangan sejak di sini sudah mulai ada penguatan meskipun pada perdagangan 3 Januari transaksi cukup sepi. Candlenya menarik, ada candle hammer meskipun juga belum tentu akan melanjutkan penguatan. Namun jika RIX mampu breakout di resisten 870, bertahan di atas 870, pertanda pembalikan arah, pertanda akan melanjutkan penguatan lagi untuk RIX. Supportnya ada di 800. Resisten ada di 890 atau 900. Terlupakan belum di. Selanjutnya SRTG, Saratoga Investama. Kita lihat terlebih dahulu apakah cocok untuk kita bisa spekulasi buy di Saratoga Investama. Secara bantermologi netral tanggal 3 Januari yang keluar BBAKCC yang masuk KZGRXL. Saat ini sedang sideways di dekat-dekat support 1995 atau di dekat support 2000. Selama bertahan di atas 2000 maka Saratoga ada potensi untuk kembali menguat. RSI stokastik mulai mengarah ke atas, pertanda akan ada penguatan meskipun terkoreksi 1,93% pada 3 Januari. Kita coba tambah dengan indikator yang lain, on balance volume atau akumulasi distribusi.
Dengan indikator akumulasi distribusi belum tampak tanda-tanda tertentu. Kalau dengan on balance volume tampak ada pola bullish divergent. Semoga bertanda baik. Dengan RSI stokastik juga tampak pola bullish divergent. Ya, ada penguatan. Kondisi sideways dari Saratoga, namun ada penguatan dengan indikator stokastik RSI dan on balance volume menjadi pertanda baik bahwa Saratoga Investama memang akan melanjutkan penguatan. Mari kita buatkan trendline untuk Saratoga. Supportnya cukup dekat, ada di 2000, sehingga jika bergerak dari 2000, segera batasi risiko amankan modal, karena jika bergerak dari situ, berarti di atas ini adalah area distribusi, ya. Area distribusi di atas ini. Jika bergerak dari 2000, langsung jangan ragu-ragu untuk segera cut loss sebelum turun makin dalam. Turun berikutnya di 1900-an pas di EMA 200. Watchlist berikutnya UNTD. Terang dunia Internusa pada perdagangan 3 Januari sempat menguat sampai ke level harga 99, namun kemudian dibawa turun closing di 93. Secara bantermologi netral. Volume transaksi 2 hari terakhir ada peningkatan, tanggal 2 lebih besar daripada beberapa hari sebelumnya. Tanggal 3 juga lebih besar daripada beberapa hari sebelumnya. On balance volume mengarah ke atas, akumulasi distribusi mengarah ke atas. Pola bullish divergent ada di UNTD dengan indikator akumulasi distribusi. Di sini osilatornya mengarah ke atas, namun harganya turun. Sehingga menarik untuk UNTD. Mari kita buatkan trending plan. Support ada di 90 atau 89. Kita berikan toleransi. Support di 89. Saratoga resisten ada di 2150. UNTD resisten di resisten psikologi 100. Watchlist berikutnya UNVR. Kemarin sudah kita masukkan watchlist, namun karena masih ada potensi koreksi, kita skip. Ternyata benar pada perdagangan hari ini, pada perdagangan 3 Januari kembali terkoreksi. Terkoreksi 3,72% tanggal 3 Januari. Sudah ada volume yang cukup besar pada perdagangan 3 Januari. Sebenarnya kita berharap tanggal 3 Januari ini volume transaksinya kecil, namun ternyata besar, bahkan disertai dengan big distribusi. Ya, secara indikator akumulasi distribusi juga terus mengarah ke bawah. Tampaknya memang di sini hanya pantauan-pantauan sesaat. Maka untuk UNVR saat ini lebih baik wait and see terlebih dahulu, ya. UNVR saat ini wait and see terlebih dahulu karena juga ada pola bearish divergent. Kondisi downtrend namun ada pola bearish divergent, ada penguatan namun ini melemah. Sehingga lebih baik wait and see lagi untuk UNVR. Tunggu-tunggu saja di dekat-dekat 1735. Jika bertahan di atas ini silakan untuk spekulasi buy. Terakhir VKTR. VKTR teknologi mobilitas pada perdagangan 3 Januari 2025 melemah 4,65%. Secara bantermologinya big distribusi. Kita manfaatkan sideways dari VKTR untuk bisa profit di VKTR. Ya. Pada perdagangan 3 Januari sempat melemah ke 119, namun closing di bawah naik ke 123. Selamat kalau ada supporter yang masuk di VKTR di harga 120, 121. Area take profitnya di 133, 134. Beberapa kali naik ke sini belum mampu menguat, koreksi, ya. Sudah naik ke sini namun belum mampu menguat lebih lanjut, terus dibawa koreksi. Sideways, dalam kondisi sideways, kita manfaatkan sideways-nya dengan beli di support, jual di resisten.
129, TP2-nya, resistennya ada di 132. Pas di MA 200-nya. Inilah beberapa analisa dari emiten-emiten yang mungkin bisa menjadi menarik pada perdagangan esok 6 Januari 2025. Disclaimer, tetap lakukan analisa ulang sebelum melakukan pembelian. Jangan sampai asal beli, kemudian dibawa turun dan bingung untuk cut loss atau bingung untuk take profit ketika menguat. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.